Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 April 2023, kita kembali menyusuri Jalan Trans Pulau Taliabu yang menghubungkan Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat. Kecamatan Taliabu Barat itu ibu kotanya adalah Bobong dan Wayu. Nah, Wayu itu dulu adalah Bobong yang dimekarkan menjadi sebuah desa yang definitif. Ya, jaraknya dari sini kurang lebih sekitar 22 km sekitar itu. Kurang lebih. Tapi jalannya masih berbentuk tanah, belum diaspal. Seperti yang kita lihat dalam video ini, jalannya belum diaspal. Sementara bupatinya itu sudah menjabat sebagai bupati definitif sekitar 7 tahun lamanya. Dan sebelum itu kakaknya atau saudara kandungnya yang dulu memimpin Kabupaten Kepulauan Sula sebelum mekar menjadi Kabupaten Pulau Taliabu, karena Taliabu dulu adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi dua kakak beradik ini telah menjadi bupati 17 tahun lamanya, 4 periode. Jadi kakaknya itu menjadi bupati selama 2 periode atau selama 10 tahun. Kemudian adiknya menjadi bupati 2 periode, sekarang sudah jalan 7 tahun. Jadi total 17 tahun. Akan tetapi jalan antara desa Salati, Beringin, bahkan sampai di Tikong sana, itu kurang lebih 50 km mungkin itu, atau mungkin 30-an kilometer. Sampai hari ini masih jalan tanah, belum diaspal juga. Mohon kepada pemerintah Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta untuk sering-seringlah mampir di Kabupaten Pulau Taliabu dan usahakan mengelilingi Pulau Taliabu ini menggunakan jalur darat supaya bisa mengetahui suka duka masyarakat di Pulau Taliabu. Betapa masyarakat yang selama ini sejak Indonesia merdeka mengharapkan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, deker, got, bandara, sehingga bisa menghubungkan antara Kabupaten Pulau Taliabu dengan kabupaten lain di wilayah NKRI ini. Tapi sampai hari ini, masyarakat belum menikmati hasil dari kemerdekaan itu. Olehnya itu, sebagai sebuah bangsa yang beradab dan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu, dimohon untuk supaya kemakmurannya itu bisa diwujudkan. Jangan hanya sekedar catatan di dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi ternyata fiktif dan tidak dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ya, jadi mohon sesuai dengan amanat preambul Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, tolong kemakmuran itu diwujudkan juga di wilayah NKRI yang namanya Kabupaten Pulau Taliabu, dan jangan biarkan jalannya lumpur, pece, batu, dan segala macam derita ini. Jangan biarkan seperti ini. Ya, pemerintah dari daerah sampai di pusat harus bertanggung jawab untuk segera mewujudkan keadilan dan kemakmuran
di masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, lihat ini betapa susahnya ini masyarakat kita berjalan di PC-PC, di lumpur-lumpur. Lihat ini, kolam-kolam jalan ini. Ini bukan tempat piara ikan, ini jalan. Bukan tempat bukan akuarium ini. Ini tempat lewatnya motor dan mobil. Tolong diaspal, jangan dibiarkan dia kolam. Ya, ini sejak Indonesia merdeka belum pernah diaspal jalan ini. Jadi tolong diperiksa kepada pemerintah Republik Indonesia itu, tolong dicek. Jangan sampai ada informasi bahwa katanya jalan Taliabu ini sudah pernah dianggarkan untuk diaspal tapi fiktif. Ini keterangan dari beberapa anggota DPR yang saya pernah temui cerita seperti itu. Moga-moga ini tidak betul, tapi kalau ini betul dan ternyata pernah dianggarkan dan ternyata bohong, maka itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan yang besar kepada bangsa Indonesia yang menghuni Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, sekarang kita berada di jalan aspal lagi, tapi aspalnya ini hanya kerikil yang disiram-siram seperti kue rempeye. Ya, jadi nanti kita sambung lagi di ujung aspal sana, karena aspal ini hanya sedikit ini, hanya sedikit. Ya, tapi tunggu sebentar. Kita akan melihat dulu Jadul Kesmati. Kita mau lihat ada di sana luapan air beringin. Jadi tadi kita lewat di jembatan air beringin. Kalau hujan dalam waktu yang lama, maka airnya itu meluap ke sebuah tempat di depan sana, di depan. Nah, itu tenggelam jalanan kalau sampai itu terjadi. Kalau sampai terjadi luapan, karena hujan ini dari tadi habis sholat subuh sampai menjelang sholat Jumat di hari ini, Jumat 14 April, itu hujannya cukup lama, setengah hari. Nah, biasanya terjadi banjir ini. Moga-moga tidak. Tadi saya lihat ada motor yang lewat, berarti mungkin tidak jadi banjir. Tapi kalau hujannya semalaman, Masya Allah, jalanannya tenggelam. Sementara ini adalah akses dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu dan kecamatan-kecamatan dan pedesaan yang ada di pantai utara Taliabu yang merupakan konstelasi penduduk terbesar di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Alhamdulillah ternyata di depan ini belum ada genangan air. Ya, ada luapan air di depan ini. Ya, karena sudah sudah dibuat salurannya pakai ekskavator. Ya, ada tapi tidak separah yang lalu. Kalau dulu di sini kolamnya dalam sekali. Ini masih ada kolam tadi, tidak seberapa lagi ini, tidak seberapa. Ini kendaraan bisa lewat, malah sekalian cuci motor ini. Dan so dibuatkan aliran di situ. Dulu belum ada aliran, jadi di sini tergenang, airnya mengalir di jalanan. Dan sekitar 2-3 bulan ke depan, arah angin akan berpindah dari utara ke selatan. Dan itu berarti bahwa musim hujan telah tiba. Musim hujan di Pulau Taliabu ini terjadi ketika angin selatan bertiup. Kita sekarang berada pada musim peralihan dari musim utara ke musim selatan. Tapi untuk selanjutnya kita sambung lagi di depan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.